pada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, akhlak malu itu sudah ada sejak sebelum beliau mengenal Islam, sebelum beliau mendapatkan dakwah Rasulullah SAW melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang orang-orang yang ada di sisi Rasulullah ini orang-orang terpilih, sehingga Rasulullah mengatakan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah menjadi yang terbaik di masa Islam apabila dia memahami agama ini. Dalam akhlak asasi, maka Sayyidina Utsman ini telah memiliki rasa malu yang menonjol sejak di masa mudanya, sejak bukan hanya pada saat dia masuk Islam. Demikian pula tokoh-tokoh lain yang bernama Utsman, misalnya Utsman bin Mad'un yang kemudian memilih untuk menjadi ahli ibadah sepenuhnya ya. Ya, Utsman bin Mad'un ini dipuji oleh Rasulullah sebagai pendahulu kita yang soleh karena ibadah yang sangat tekun baik sholat maupun puasa. Sampai beliau wafat ya. Ketika menguburkan Sayyidah Ruqayyah, istri dari Sayyidina Utsman bin Affan, maka Rasulullah mengatakan kepada jenazah Sayyidah Ruqayyah, pergilah, susullah pendahulu kita yang soleh, Utsman bin Mad'un. Kemudian ada Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah, yang juga diceritakan memiliki akhlak malu yang sangat kuat, kehormatan yang sangat tinggi, di mana pernah beliau mengantarkan Sayyidah Sayyidah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ya. Dahulu waktu itu masih istri Abu Salamah radhiyallahu anhu, yang mana Ummu Salamah itu diceritakan sangat cantik jelita. Salah satu wanita paling cantik jelita dari kalangan Bani Makhzum pada saat itu adalah Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah hendak menyusul suaminya ke Madinah untuk berhijrah, tidak ada yang mengantarnya dan hanya berjalan kaki, maka Utsman bin Talha ya mengantarnya dengan untanya, dan sepanjang perjalanan tidak pernah menatap ke arah Ummu Salamah. Bahkan kalau dia menderumkan unta, dia menghadap ke arah lain ketika Ummu Salamah turun. Kemudian dia menderumkan unta untuk Ummu Salamah naik, dia menghadap ke arah lain lagi. Kalau mendekat ke unta, dia berjalan mundur dan sebagainya. Itu akhlak yang luar biasa. Jadi seperti nama Utsman ini memang nama yang berkah untuk akhlak yang berupa rasa malu, kesucian, dan kemudian ketekunan beribadah. Karena Sayyidina Utsman juga dikenal sebagai orang yang membaca Al-Quran dengan sangat tekun. Ya, beliau seorang yang sangat rajin beribadah dan bersedekah. Jadi ini tentang Sayyidina Utsman. Sejak masa sebelum datangnya Rasulullah membawa risalah, beliau telah memiliki akhlak malu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, apakah Utsman pada masa kecilnya mengalami masa menggembala? Tidak, karena Sayyidina Utsman bin Affan berasal dari keluarga pedagang yang sudah kaya raya, ya, dari sejak kakek-kakek maupun ayah-ayahnya. Jadi beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini berasal dari keluarga pedagang, sehingga sejak kecil dilibatkan dalam aktivitas perdagangan. Jadi memang beliau skill perdagangannya sangat mumpuni karena memang sejak kecil telah mendampingi ayahnya dalam perdagangan. Ini berbeda dengan Rasulullah maupun Sayyidina Umar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, yang kemudian harus melalui masa kecilnya bukan sebagai para pedagang, tapi sebagai para penggembala upahan. Rasulullah menggembalakan kambing, sementara Sayyidina Umar menggembalakan onta. Itu yang kita ketahui. Jadi kalau Utsman tidak pernah ada kondisi di mana beliau menjadi penggembala, melainkan beliau adalah sejak kecil anak pengusaha besar ya di kota Mekah yang kaya raya. Wallahu a'lam bishawab.